pertanyaan yang sudah dikirimkan. Biar ini boleh menolong setiap kami, memampukan setiap kami supaya semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam kerohanian, boleh semakin mengasihi, mencintai Tuhan. Dan menyerahkan juga untuk hamba yang akan menyampaikan, Tuhan juga yang pakai, sehingga sungguh-sungguh boleh menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita langsung masuk saja ya ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sebelumnya, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaan dan biarlah tetap semangat untuk memberikan pertanyaan ya. Di tiap bulan tetap ada mengirimkan pertanyaan untuk supaya sama-sama kita boleh bahas. Ya, kita masuk di dalam pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, bagaimana jika kita mengetahui ada pujian Kristen, ini pujian yang cukup terkenal dan sering kita nyanyikan, yang sebagian nada sama persis dengan pujian non-Kristen, yaitu seluruh bagian ref katanya. Yang mana pujian non-Kristen tersebut terlebih dahulu diciptakan beberapa tahun sebelumnya. Nah, terlepas dari pujian tersebut menjiplak atau sudah meminta izin penciptanya, apakah tetap boleh kita nyanyikan? Atau kita perlu mencari tahu terlebih dahulu? Atau yang penting tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan? Kita cuek aja, asalnya benar, asalkan benar atau berdosa tidak masalah. Asalkan benar dan tidak berdosa mungkin ya. Nah, ini pertanyaan kan ada terbagi di dalam beberapa bagian. Jadi kita bahas per bagian ya. Nah, bagian yang pertama kita bahas dulu bagaimana jika kita mengetahui ada pujian Kristen ya dan seterusnya yang cukup terkenal dan sering kita nyanyikan yang sebagian besar adanya persis yang mana pujian non-Kristen terlebih dahulu diciptakan. Nah, terlepas dari pujian tersebut menjiplak atau sudah meminta izin, apakah tetap boleh kita nyanyikan? Nah, jadi pertanyaan ini mau tanya apakah boleh kita nyanyikan sebuah pujian yang nadanya sama persis dengan yang pujian non-Kristen. Nah, terlepas dari pujian itu menjiplak atau sudah meminta izin. Jadi pengecualian dari itu. Nah, untuk menjawab hal ini, saya akan menjawab dengan dasar atau prinsip di dalam pujian Kristus, dalam pujian Kristen. Jadi kalau kita mau nyanyi sebuah pujian, apakah pujian itu hanya sekedar kita nyanyi, patokannya begini, oh pujian itu harus tidak sama dengan pujian non-Kristen. Apakah hanya sekedar itu? Nah, tentu saja kan nggak sekedar itu, tetapi ada prinsip-prinsip yang penting di dalam kita menaikkan pujian Kristen. Jadi maka dari itu sebelum saya jawab boleh atau tidak boleh, nah saya ingin menjawab dulu dengan kita melihat prinsip-prinsip apa sih yang seharusnya ada di dalam pujian Kristen? Nah, ada beberapa yang saya mau bagi pada malam hari ini. Yaitu yang pertama, isi pujian atau liriknya harus sesuai dengan firman Tuhan. Gitu. Jadi kita mau nyanyi sebuah pujian Kristen, lagu lagu Kristen, bukan cuma sekedar patokannya, oh nadanya ini tidak sama dengan pujian non-Kristen. Bukan cuma sekedar itu. Tetapi yang paling penting, kita mesti melihat liriknya. Isi pujiannya. Isi pujiannya apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Jadi pujian itu atau pujian Kristen atau lagu-lagu yang akan kita nyanyikan bukan cuma sekedar nyanyian, tetapi juga itu merupakan pengajaran. Jadi ketika kita menyampaikan satu pujian itu bukan cuma sekedar kita nyanyikan, tetapi juga itu merupakan satu pengajaran. Nah, karena merupakan satu pengajaran, maka yang penting harus isinya, liriknya apakah sesuai dengan eh, firman Tuhan atau tidak. Nah, mengapa bahwa lirik pujian Kristen itu harus sesuai dengan firman Tuhan? Itu, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama harus benar secara doktrin. Jadi isinya itu harus sesuai firman Tuhan, ya berarti harus benar secara doktrin. Kemudian lirik pujiannya itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Ya, Alkitab bilang apa, jangan sampai pujiannya bilang sebaliknya. Itu berarti kan bertentangan. Baru kemudian lirik pujian Kristen itu seharusnya atau harusnya menggambarkan Injil dengan tepat.
Jadi maka itu sangat penting untuk kita melihat lirik pujian Kristen. Jangan nanti dia nggak benar secara doktrin, banyak kontradiksi dengan Alkitab, terus kemudian juga menggambarkan Injil-Injil yang salah, terus kita nyanyikan. Maka itu salah, karena bukan cuma sekedar nada, tetapi juga bicara tentang lirik. Kemudian pujian Kristen yang kita nyanyikan itu harus berpusat kepada Allah. Itu. Jadi ini prinsip yang selanjutnya. Selain isi pujian, itu sesuai firman Tuhan harus berpusat kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa fokus utama pujian adalah kemuliaan Allah, bukan pengalaman atau meninggikan manusia. Ya, baik lirik, baik sikap dan lain sebagainya. Karena terkadang yang menyanyikan, penyanyi itu ketika dia menyanyikan pujian Kristen, lagu-lagu rohani, itu tanpa dia sadari atau mungkin dia sadari bukan untuk kemuliaan Allah, melainkan untuk meninggikan diri sendiri atau terlalu banyak bicara tentang pengalaman kita sehingga tidak menyentuh yang lebih dalam atau yang seharusnya, yaitu bagaimana Tuhan dipermuliakan melalui pujian yang kita nyanyikan. Nah, sehingga lirik pujian Kristen itu harus meninggikan sifat Allah. Allah yang besar, Allah yang kasih, Bapa yang kekal, dan lain sebagainya. Karena kan untuk kemuliaan Allah. Pastinya kalau bicara kemuliaan Allah, ya kita harus meninggikan sifat Allah. Kemudian juga harus bicara tentang bagaimana karya Kristus. Karya terbesar dalam hidupku dan lain sebagainya. Intinya lirik-lirik pujian itu yang memuliakan Allah itu harus ada setidaknya ketiga poin ini. Juga bicara tentang anugerah keselamatan dan banyak hal. Gitu. Intinya jangan sampai lirik pujian itu terlalu meninggikan manusia. Dan bukan cuma lirik, tapi juga mungkin gestur dan lain sebagainya menampilkan, memang menyanyikan pujian Kristen, tapi ternyata ya bukan Tuhan yang dimuliakan. Kemudian yang selanjutnya, yaitu bicara tentang pujian Kristen, itu harus bicara tentang melibatkan hati dan pikiran. Jadi bukan cuma sekedar hati, tetapi juga harus pikiran. Nah, Bapak Ibu, bahwa pujian Kristen itu harus melibatkan emosi, betul. Ya, melibatkan hati ya, emosi. Tetapi jangan sampai kebablasan. Yaitu emosi itu harus dipimpin oleh kebenaran. Makanya bilang kan bicara tentang juga melibatkan pikiran gitu supaya tidak hanya kita menyanyikan yang hanya melibatkan emosi tanpa melibatkan pikiran. Jadi nanti sampai nangis-nangis sampai tidak teratur dan lain sebagainya, bukan cuma lirik tetapi juga nanti kelakuan dan lain sebagainya dalam 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 menyanyikan pujian nanti akhirnya pujian itu bukan lagi satu pujian yang melibatkan pikiran tetapi hanya melibatkan emosi semata. Jadi lirik pujian Kristen itu harus menyentuh hati. Nah, tetapi juga harus mengisi pikiran dengan kebenaran. Ya, karena pujian Kristen juga salah satu cara untuk membawa orang itu semakin mengagumi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kan ya dia selain menyentuh hati juga harus mengisi pikiran dengan kebenaran. Sehingga dari lirik-lirik pujian yang dinaikkan, maka seseorang itu boleh dibawa semakin mendekat kepada eh, Tuhan. Nah, sehingga ada sebuah quotes yang mengatakan begini, bukan apakah saya menyukai pujian itu, tetapi apakah Allah berkenan terhadap pujian tersebut. Nah, jadi ini yang penting ketika kita menyanyikan sebuah pujian Kristen, lagu rohani, bukan cuma sekedar bicara tentang nadanya, tetapi bicara apakah pujian yang kita naikkan ini sungguh-sungguh berkenan terhadap Tuhan. Apakah pujian ini berkenan kepada Tuhan. Nah, sehingga dari poin-poin ini bicara tentang prinsip, maka kembali ke pertanyaan tadi, dengan mengesampingkan apakah itu sudah konfirmasi kepada pencipta lagu yang sebelumnya yang katanya nadanya mirip sama persis. Nah, dengan mengesampingkan hal itu, maka saya jawab boleh dan tidak boleh. Yaitu boleh dinyanyikan kalau pujiannya
ya mengandung unsur-unsur tadi, yaitu liriknya sesuai firman Tuhan, memuliakan Allah, melibatkan hati dan pikiran. Dan tidak boleh kalau ya pujian itu bukan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya sangat kontradiksi, sangat bertentangan dengan doktrin, tidak memuliakan Tuhan, hanya menyentuh aspek hati saja tetapi tidak pikiran dan sebagainya. Maka itu tidak boleh. Ini pertanyaan kalau mengesampingkan ya, dikatakan mengesampingkan. Mengesampingkan apakah sudah minta izin atau tidak. Nah, maka prinsipnya yang harus dipegang. Mau nyanyi sebuah pujian Kristen, apakah sesuai dengan prinsip itu? Kalau sesuai dengan prinsip itu, maka boleh. Nah, ini bagian pertama. Kemudian bagian kedua dikatakan begini, apakah kita boleh menyanyikan atau tidak boleh, atau kita perlu mencari tahu terlebih dahulu? Ya, cari tahu terlebih dahulu pujian ini sudah minta izin atau belum, atau nadanya betul-betul sama atau tidak. Begitulah mungkin kira-kira saya menggambarkan eh, orang yang bertanya bagian ini yaitu begitu. Perlu kita mencari tahu terlebih dahulu atau yang penting tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan, kita cuek aja. Asalnya benar atau tidak berdosa tidak masalah gitu. Nah, menjawab bagian ini saya jawab dengan beberapa jawaban. Yaitu yang pertama adalah kita ini memiliki keterbatasan di dalam sumber daya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya begini, kita terbatas di dalam mungkin sumber daya waktu, toh, dan juga pengetahuan, jaringan, dan lain sebagainya. Sehingga maksudnya kalau kita mesti mau cari tahu dulu satu persatu lagunya, maksudnya lagunya ini, oh, dia sudah, lagunya ini betul-betul original, atau lagunya ini jiplak dengan lagu yang lain. Gitu. Maksudnya kalau untuk mencari tahu itu kita keterbatasan di dalam sumber daya. Nah, kalau keterbatasan dengan sumber daya dan maksudnya kita harus mesti cari tahu dulu, mesti cari tahu dulu betul-betul kan ini kan mau mempersembahkan untuk Tuhan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mesti mau cari tahu betul-betul, nah pertanyaan saya kapan kita menyanyikan pujian tersebut? Kalau kita mesti mau tunggu bahwa oh mesti cari tahu dulu dengan keterbatasan kita, ya kapan kita mau nyanyi pujian itu? Gitu. Nah, tapi kalau seandainya memang kita punya sumber dayanya dan kemudian maksudnya kita tahu bahwa oh ternyata memang butuh lagu ini menjiplak, menjiplak toh, lagu ini menjiplak dan sesuai dengan ketentuannya di dalam apa ya, di dalam lagu ya. Saya kurang paham soal seni, apakah tingkatan menjiplak itu, apakah dikatakan menjiplak itu ketika berapa bar yang sama, kan ada ketentuan kan? Setahu saya sih pasti ada ketentuan bahwa sebuah pujian itu atau sebuah lagu itu dikatakan menjiplak lagu lain kalau di dalam berapa bar, nggak tahu ya berapa mungkin 8 bar, 10 bar, 16 bar, berarti kalau sama persis dengan lagu yang lain, berarti itu menjiplak. Nah, di dalam hal itu kan saya kurang tahu. Tapi kalau seandainya memang terbukti bahwa lagu itu menjiplak, ya, pertanyaan saya kan kalau terbukti lagu itu menjiplak, maka itu kan akan menjadi batu sandungan. Nah, kalau menjadi batu sandungan, ya kan ada banyak pujian yang lain yang juga bisa menggambarkan prinsip-prinsip tadi. Kan nggak mesti kan nyanyi lagu itu kan, nggak mesti nyanyi lagu pujian itu. Karena masih ada banyak juga pujian yang lain yang bisa menggambarkan itu, yaitu sesuai dengan firman Tuhan, memuliakan Allah, melibatkan hati dan pikiran. Daripada kita menjadi batu sandungan, karena kita nyanyi lagu itu, ternyata lagu itu penciptanya tidak bertanggung jawab, dia menjiplak dari lagu yang lain, ya mending nggak usah nyanyi, ada banyak lagu yang lain, gitu. Nah, tapi juga begini saya mau katakan bahwa kesamaan sebagian nada tidak selamanya berarti menjiplak. Maksudnya apa? Maksudnya begini, siapa tahu kan dia nggak pernah dengar lagu sebelumnya, lagu yang non Kristen itu yang dia nggak pernah dengar, terus tiba-tiba dia bikin lagu dan ternyata kan lagunya itu sama di dalam beberapa bar bagian ya. Kalau tadi dikatakan bilang di bagian ref. Nah, kalau sama di bagian ref, tapi ternyata memang dia nggak dengar, dia bisa mempertanggungjawabkan bahwa dia nggak menjiplak sesuai dengan prinsip-prinsip tadi, ya maka ya boleh, boleh untuk silakan untuk dinyanyikan. Kan dia kan apa maksudnya sesuai dengan prinsip-prinsip tadi. Nah, sorotan dari saya memang kita bicara tentang keterbatasan gitu. Kalau keterbatasan kita untuk selalu mesti cari tahu dulu semua, apalagi penciptanya sudah meninggal, bagaimana untuk mempertanggungjawabkan itu dan lain sebagainya, maka kita tidak akan pernah
menyanyikan lagu itu kalau mesti mau tunggu sampai betul-betul eh, clear semua gitu. Tetapi juga bukan berarti mengesampingkan bahwa oh kalau begitu ya sudah sebenarnya nyanyi aja, nyanyi aja. Nah, siapa tahu memang betul-betul penciptanya itu tidak bertanggung jawab. Nah, karena dia tidak bertanggung jawab, maka pujian yang dia ciptakan hasil jiplakan daripada lagu non rohani, bukan lagu rohani dan dijiplak. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam pertanyaan yang pertama ini. Apakah ada tambahan? Kalau enggak, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan kedua begini. Akhir-akhir ini ada benturan-benturan yang terjadi antara aliran reform dan karismatik. Di sosmed sudah saling serang menyerang, terutama setelah gereja reform membahas tentang megachurch, berkat Tuhan atau alat setan, dan gerakan karismatik, madu atau racun. Bagaimana sikap kita sebagai gereja beraliran reform? Apakah ini membuat gereja atau orang Kristen semakin terpecah belah dan setan semakin senang? Nah, ini juga ada beberapa bagian ya. Jadi kita jawab satu persatu. Yang pertama, bagian pertama bilang begini. Akhir-akhir ini ada benturan-benturan yang terjadi antara aliran reform dan karismatik. Di sosmed sudah saling serang menyerang. Terutama setelah gereja reform membahas tentang megachurch, berkat Tuhan atau alat setan, dan gerakan karismatik, madu atau racun. Nah, bagaimana sikap kita sebagai gereja beraliran reform? Nah, sebelum saya menjawab bagian ini, saya akan menjawab dengan beberapa bagian firman Tuhan, ayat firman Tuhan. Yaitu yang pertama dari Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15 bilang begini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, Paulus bilang kan berpegang teguh kepada kebenaran. Walaupun dia tambahkan di dalam kasih dan seterusnya. Berarti ini mau mengatakan bahwa kebenaran itu adalah sesuatu hal yang layak untuk diperjuangkan. Dan kebenaran harus dinyatakan. Karena bagaimana seseorang bisa berpegang teguh kepada kebenaran kalau kebenaran itu saja dia nggak tahu. Gitu. Berarti ini kan bicara tentang kebenaran itu sesuatu hal yang penting. Sesuatu hal yang penting. Ayat lain ya. Ayat lain juga bilang begini. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 bilang begini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi bilang nyatakanlah apa yang salah. Berarti kasih tahu apa yang salah. Harus beritakan, nggak boleh diam apa yang salah. Berarti juga ini bicara tentang kebenaran sesuatu hal yang penting. Gitu. Kalau nggak penting ya sudahlah kita bisa cincai. Kalaupun kita nggak kalau nggak cincai lah kita masih bisa ya sudahlah tutup mata lah begitu. Tapi ini kan nggak. Ini dibilang nyatakanlah apa yang salah. Berarti kebenaran sesuatu yang krusial. Kebenaran itu sesuatu hal yang penting. Ayat lain. Ayat lain di dalam Matius 23 ayat 27-28 dikatakan begini. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Nah, saya simpulkan bagian ini juga bagaimana ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang tidak melakukan kebenaran. Secara tampak dari luar, yang mereka itu kelihatannya benar, ya karena mempraktekkan apa ya ritual keagamaan dengan baik katanya bahkan mungkin eh, dengan setia dengan perfect dan lain sebagainya. Tapi ternyata di dalamnya itu penuh dengan kemunafikan, kedurjanaan atau sebenarnya sesungguhnya yang nggak benar-benar, nggak seperti nampak dari luar. Nah, lagi-lagi
ini kalau kita bisa simpulkan dari bagian ini bicara tentang kebenaran itu sesuatu hal yang mutlak. Kebenaran itu sesuatu hal yang memang betul-betul harus diperjuangkan. Bahkan kalau kita membaca ini kan cuma cuma beberapa bagian yang saya ambil ayat-ayat ini. Kita juga melihat bagaimana Alkitab itu membicarakan banyak hal. Yesus bagaimana marah terhadap ketidakbenaran, Paulus juga marah terhadap hal ketidakbenaran. Berarti itu mau menunjukkan bahwa kebenaran itu harus dinyatakan dan layak diperjuangkan. Gitu. Jadi poinnya di sini, penekanan saya di sini mau bicara bahwa sesuatu kalau itu memang betul-betul benar, maka harus dinyatakan, layak diperjuangkan. Nah, sehingga kalau kita kembali ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana sikap kita sebagai gereja beraliran reform, ya saya akan mengatakan bahwa selama itu kebenaran, ya kebenaran harus dinyatakan. Selama itu kebenaran, kebenaran itu layak untuk diperjuangkan. Iya. Ya, entah maksudnya mungkin ada orang-orang yang frontal, yang ya kebenaran tapi dinyatakan secara frontal, tapi juga saya percaya juga ada orang-orang yang tetap sama, porsinya tetap sama, menyatakan kebenaran, tapi juga dia menyatakan dengan lemah lembut, dengan penuh kasih. Ya, ada juga mungkin yang memang prinsipnya dia mengatakan kebenaran, tapi dia lihat istilahnya kawan bicaranya. Kawan bicaranya bagaimana? Kalau ngeyel, ya berarti harus ya maksudnya apa ya dalam tanda kutip ya bahasa saya ya mungkin berikan pengajaran, berikan pelajaran begitu karena ngeyel. Tapi kalau dia mau terima kan ya nyatakan kebenaran dengan ya lembut dan lain sebagainya. Nah, intinya poin saya mau bilang bahwa ya kebenaran harus dinyatakan. Kalau memang betul-betul kebenaran, ya kebenaran itu harus dinyatakan, kebenaran itu layak diperjuangkan. Jadi kita sebagai gereja aliran reform yang tentu saja kita mengimani bahwa aliran reform itu back to the Bible, maka kebenaran yang kita tahu ya harus dinyatakan, layak diperjuangkan. Itu yang bagian pertama. Kemudian bagian kedua, apakah dengan kita menyatakan kebenaran itu membuat gereja atau orang Kristen itu semakin terpecah belah dan setan semakin senang? Nah, ini pertanyaan ini menarik ini. Apakah dengan kita menyatakan kebenaran itu gereja atau orang Kristen semakin terpecah belah dan setan semakin senang? Nah, saya mau jawab dari sisi setan dulu ya. Saya jawab dari sisi setan di dalam satu bagian ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan begini. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44 bilang begini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Berarti di sini dikatakan bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Berarti dia memutarbalikkan kebenaran. Dia tidak mengatakan kebenaran, dia tidak hidup dalam kebenaran. Nah, poinnya saya mau katakan apa? Dari pertanyaan begini, apakah dengan ketika kita menyatakan kebenaran, apakah iblis itu justru semakin senang? Ya, gereja terpecah belah, orang terpecah belah, dan iblis semakin senang. Nah, saya menjawab justru enggak. Iblis nggak menjadi senang. Karena apa? Karena kebenaran lagi dinyatakan. Justru kalau kebenaran tidak dinyatakan, maka iblis itu senang. Kalau kita kompromi dengan kebenaran, kalau kita tidak mengatakan kebenaran, kita hidup di dalam dosa dan sebagainya, iblis malah senang. Tetapi kalau ada orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, maka saya rasa iblis bukannya senang. Oh senang gereja terpecah belah. Oh senang apa orang-orang itu terpecah belah. No, saya rasa nggak begitu. Saya rasa iblis juga makin ketar-ketir. Karena iblis bilang, kebenaran ini semakin disebarluaskan, kebenaran semakin diberitakan, oh makin banyak orang ini yang akan tahu bahwa ini salah, ini benar. Dan itu tidak akan membuat dia senang. Dia akan bekerja lebih keras lagi supaya untuk memutarbalikkan dusta. Maka dari itu, saya percaya bahwa ketika kita mengatakan kebenaran, iblis bukan bukan makin senang,
Iblis tidak akan senang dengan kita mengatakan kebenaran. Jadi pertanyaannya, apakah ini membuat gereja atau orang Kristen semakin terpecah belah dan setan semakin senang? Ya jawabannya enggak. Setan enggak senang. Setan bukan semakin senang ketika kebenaran dinyatakan. Malah setan itu enggak senang. Dan apakah itu akan membuat kekristenan semakin terpecah belah? Ya jawaban saya juga enggak. Seharusnya tidak membuat kekristenan semakin terpecah belah. Kalau saya mau lebih ekstrim lagi, berarti tidak akan membuat kekristenan yang sejati semakin terpecah belah. Enggak, karena kebenaran. Kecuali yang Kristen yang abal-abal yang tidak tidak terima kebenaran sehingga bilang, oh, terpecah belah katanya Kristen karena ada oknum-oknum tertentu, aliran-aliran tertentu yang terlalu frontal menyatakan kebenaran. Ya, kita bisa katakan bahwa aliran-aliran yang lain itu ya berarti bukan kekristenan yang sejati. Selama itu kekristenan sejati, malah saya pikir nggak akan terpecah belah, malah akan bersatu, malah akan semakin giat untuk menyampaikan kebenaran. Karena kan lagi menyampaikan kebenaran ini. Dan orang Kristen yang sejati kan suka dengan kebenaran. Jadi tidak akan membuat kekristenan semakin terpecah belah. Kalau secara fenomena kelihatan terpecah belah, maka kita harus memilah, kita harus mengkategorikan ini kekristenan yang bagaimana. Kalau kekristenan yang sungguh-sungguh, kekristenan yang sejati, karena bicara kebenaran, nggak akan terpecah belah. Pasti akan kompak, pasti akan bersatu. Iya, kebenaran. Tapi kalau kekristenannya itu abal-abal, ya akan mengatakan tidak mau terima. Jadi akhirnya bilang ya memisahkan diri dan lain sebagainya. Sehingga fenomenanya kelihatan terpecah belah. Nah, saya jawab enggak. Seharusnya tidak membuat kekristenan terpecah belah dan juga tidak membuat setan semakin senang. Maka malahan setan itu semakin ketar-ketir dan kekristenan itu semakin kuat, kokoh karena kebenaran yang dinyatakan. Nah, ini yang kedua yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang mau tambahkan? Kalau enggak, kita lanjut ya. Kita lanjut ke dalam pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga begini. Di dalam ibadah, apakah yang paling penting? Pujian dan firman atau hanya firman saja? Sedangkan pujian hanya penting tapi bukan yang paling. Jika firman Tuhan yang paling penting, apakah pujian boleh dinyanyikan seadanya? Dalam artian kalau ada lirik pujian yang melenceng sedikit-sedikit dari teologi reform, ya kurang lebih lah, nggak apa-apa. Dinyanyikan. Toh yang paling penting itu firman Tuhan, yang tidak boleh melenceng dari teologi reform. Nah, kembali lagi ini ada beberapa bagian, jadi kita jawab satu persatu ya. Pertama, di dalam ibadah, apakah yang paling penting? Pujian dan firman atau hanya firman saja? Sedangkan pujian hanya penting tapi bukan yang paling penting. Nah, saya jawab begini. Di dalam ibadah Kristen, pujian maupun khotbah sama-sama penting. Nah, karena sama-sama penting, tidak bisa diabaikan salah satunya. Ya, jadi dalam liturgi ibadah Kristen, baik khotbah maupun pujian sama-sama penting. Sehingga kalau bilang sama-sama penting, ini tidak bisa mengabaikan salah satunya. Makanya gereja kita kalau selesai doa berkat, kan waktu waktu mau baca warta kan ada satu kalimat di awal ya, mohon jemaat tetap duduk, mohon jemaat tetap ini ya memperhatikan warta akan dibacakan ya gitu. Karena kan ya takutnya ya sudah keluar dan lain sebagainya. Nah, nah kalau bilang ibadah Kristen ya harusnya kita ikuti keseluruhan dari awal sampai akhir karena itu sama-sama penting. Nah, apalagi kalau bicara tentang pujian dan khotbah. Nah, pujian dan khotbah itu sama-sama penting. Di dalam Kolose 3 ayat 16 dikatakan begini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain
dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, di dalam bagian ini saya melihat bahwa ada unsur pengajarannya, khotbah. Atau sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur. Jadi saya ambil ke konteks zaman sekarang ya, dikatakanlah khotbah lah. Kalau bicara dalam konteks ibadah, ibadah Kristen berarti di dalam Kolose 3 ayat 6 ini bicara tentang adanya unsur khotbah di dalamnya. Perkataan Kristus diam di antara kamu dengan segala kekayaan, sehingga kamu dengan hikmat mengajar dan sebagainya. Tapi juga bukan cuma sekedar itu. Bilang juga, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Berarti juga ada unsur puji-pujian. Dan keduanya ini disampaikan di bagian sini, di bagian ini. Nah, berarti ini yang menjadi dasar pemikiran saya bahwa saya mengatakan bahwa di dalam ibadah Kristen, khotbah dan pujian itu sama-sama penting, sama-sama penting. Nah, pertanyaannya bagaimana sih kalau hanya salah satu? Bagaimana sih kalau hanya menekankan pujian? Jadi, oh pujian aja yang penting, khotbah tidak penting. Nah, bagaimana? Ibadah itu akan menjadi bagaimana? Nah, kalau di dalam satu ibadah hanya menekankan pujian, maka itu akan hanya menjadi satu emosional. Ibadah itu hanya akan menjadi seperti eh, emosional tetapi dangkal gitu ya. Jadi nanti kalau ada pergumulan apa semua karena nggak ada khotbah, nggak ada pengajaran, ya jadi dangkal itu. Dia cuma nyanyi sambil nangis-nangis itu, terus itu ya sudah pulang karena cuma menekankan pujian itu. Jadi ibadah hanya sifatnya emosional belaka, tetapi dangkal karena nggak ada pengajaran. Baru kemudian kalau hanya menekankan pujian, maka ibadahnya itu hanya mengejar pengalaman tuh. Jadi ketika dalam pujian mungkin ada bicara-bicara pengalaman tertentu dan lain sebagainya, hanya itu yang jadi apa yang masuk dalam otak otak mereka karena tidak ada pengajaran. Nah, maka dari itu maksudnya kalau cuma menekankan pujian, ya ini bahaya juga. Baru kemudian kalau hanya menekankan pujian, maka ibadah itu akan jadi miskin doktrin. Ya jelas lah ya, karena tidak ada penggalian, tidak ada khotbah yang penggalian tentang doktrin. Nah, sekarang bagaimana sebaliknya? Kalau ibadah itu hanya menekankan firman. Kalau hanya menekankan firman Tuhan, ibadahnya bagaimana? Jadi kering ibadahnya. Jadi kering, jadi dingin. Ya, kita menyadari lah kalau ibadah itu hanya menekankan firman Tuhan itu tanpa apa ya bahasanya diseimbangkan dengan pujian mungkin itu ibadahnya dikering, ibadahnya itu udah jadi dingin, baru ibadahnya jadi kehilangan respon hati kepada Tuhan, maksudnya mau persembahkan hati apa disentuh hatinya dan lain sebagainya karena hanya menekankan firman itu. Nah, berarti kembali lagi ya, kembali lagi berarti firman Tuhan dan pujian itu keduanya penting. Kenapa lagi sekali lagi kenapa saya bilang keduanya penting? Supaya tidak ada pengabaian gitu. Maksudnya begini. Ketika saya mengatakan begini, oh firman Tuhan itu yang penting daripada pujian, maka kita punya pembenaran untuk mengatakan begini. Oh kalau begitu ya sudah firman saya datang waktu firman Tuhan aja. Saya nggak datang waktu pujian. Kan di dalam ibadah kan yang paling penting kan firman Tuhan. Nah, jadi makanya saya bilang kedua-duanya penting di dalam pengertian supaya tidak ada saling pengabaian. Itu. Sekali lagi ya, kalau saya bilang firman Tuhan yang penting, maka akan ada pembenaran, oh kalau ibadah saya datang firman Tuhan aja. Kalau ibadah saya datang tapi nggak nyanyi. Kan yang penting kan firman Tuhan. Yang saya konsentrasi, yang saya fokus, itu firman Tuhan. Nyanyi ya sudahlah, itu nggak penting. Nah, maka dari itu saya mengatakan bahwa dua-duanya penting supaya tidak ada pengabaian. Tetapi, Bapak Ibu, walaupun dua-duanya penting, firman Tuhan itu memiliki porsi tertentu. Yaitu maksudnya memiliki otoritas utama di dalam ibadah. Saya lagi ya. Jadi walaupun memang saya mengatakan keduanya penting, tapi firman Tuhan itu punya porsinya tersendiri, memiliki otoritas utama di dalam ibadah. Nah, jadi ya secara prinsip dua-dua penting, kita ikuti dua-dua, tetapi kalau melihat secara porsi memang firman Tuhan itu penting, sangat penting, memiliki otoritas utama dalam ibadah. Tetapi bukan berarti
karena firman Tuhan itu memiliki otoritas utama, sangat penting dalam ibadah, dan kemudian mengabaikan pujian. Tidak ya? Jadi saya mengatakan keduanya sama-sama penting. Tetapi memang kalau bicara firman Tuhan, dia punya porsi tersendiri. Karena dia punya keutamaan di dalam ibadah. Firman Tuhan punya keutamaan di dalam ibadah. Ya, kemudian yang kedua, pertanyaan 3.2. Pertanyaan 3.2 bilang begini, jika firman Tuhan yang paling penting, apakah pujian boleh dinyanyikan seadanya? Dalam artian, kalau ada lirik pujian yang melenceng sedikit-sedikit dari teologi reform, ya kurang lebih lah nggak apa-apa dinyanyikan. Toh yang paling penting itu firman Tuhan yang tidak boleh melenceng dari teologi reform. Jawab ini sebenarnya sudah tahu ya, karena kan saya sudah sempat singgung di atas, bahwa walaupun firman Tuhan penting, tetapi juga pujiannya itu juga penting. Nah, sehingga kalau pujian penting ya nggak boleh dia nyanyikan seadanya gitu. Apalagi dinyanyikan lirik pujian yang melenceng. Apalagi dengan sengaja, kan? Berarti kan maksudnya maksud maksud saya begini, berarti ketika kita mau mau nyanyi, ya kita cari lagu yang betul-betul lah yang tadi yang bilang mengandung prinsip-prinsip tadi yang di atas. Gitu. Jangan juga sembarangan pilih pilih lagu. Nah, jadi harus sungguh-sungguh. Nah, tetapi saya jawab juga dengan beberapa ayat ya yang kurang lebih sama. Markus 7 ayat 6. Markus 7 ayat 6 bilang begini, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Berarti apa? Bangsa ini di dalam ibadah nyanyi, mempersembahkan pujian dengan mulutnya kan, tapi ternyata hatinya jauh. Apa? Yesaya 29 ayat 13, ya, ini kan yang dikatakan oleh Yesaya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tuhan, berarti Tuhan kan tentang ya bangsa Israel ini karena mereka beribadah, ya kelihatannya bernyanyi, tuh menyanyikan pujian, tetapi hatinya jauh jauh dari Tuhan, tidak tidak menyentuh ke dalam hati dan lain sebagainya. Nah, berarti dari kedua ayat ini itu mau menyatakan, mau bilang kepada kita ya nggak boleh. Oh, karena firman Tuhan lebih penting, maka nyanyi ya asal-asal aja. Apalagi kalau ada yang kekeliruan-kekeliruan lirik itu ya sudahlah, kurang kurang lebih kan begitu. Yang penting firman Tuhan yang lebih penting. Jadi ya sudahlah nyanyi, kan nggak boleh. Apalagi juga kan di atas sudah dibilang kan ada prinsip-prinsipnya kan, menyanyi bukan cuma sekedar nyanyi, tapi juga ini menyangkut pengajaran juga, ada pengajaran, aspek pengajaran di dalamnya. Sehingga ya jawabannya karena dua-duanya penting, maka nggak boleh punya pemahaman, oh firman Tuhan yang paling penting, maka pujiannya itu kita sekedarnya aja, asal-asalnya aja gitu. Tetapi bukan berarti bahwa oh kalau begitu suara saya mesti bagus. Bukan berarti oh berarti ketepatan nada saya mesti mesti pas dong ini supaya Tuhan supaya manusia bisa betul-betul itu mempersembahkan kepada Tuhan ya. Nggak juga seperti itu kan. Karena kan ada orang yang memang false. Sampai seumur hidupnya pun dia nyanyinya false gitu. Tapi dia nyanyi dengan sepenuh hati. Nah, saya sih pikir maksudnya tetap kita harus upgrade diri. Tapi kalau memang sampai kita sudah berusaha upgrade diri, tapi tetap standar kita dalam bernyanyi, ya bahasa saya Tuhan tidak kasih karunia, itu bukan berarti kita nggak nyanyi. Itu bukan berarti kita nyanyi asal-asalan. Bukan berarti itu juga. Jadi jawabannya adalah walaupun firman Tuhan itu penting, punya tempat khusus di dalam ibadah, tetapi tetap juga nggak boleh asal-asalan di dalam puji-pujian. Menyanyi asal-asalan. Harus sungguh-sungguh bernyanyi. Ya, memang ironis ya zaman sekarang, kita melihat zaman sekarang di ibadah-ibadah yang nyanyi itu hanya pemimpin pujian dan hanya sebagian kecil dari jemaat, hanya segelintir orang yang nyanyi. Yang lain nggak tahu ya apakah terlalu menikmati pujian yang dipersembahkan oleh Tuhan atau apakah menyanyi dalam roh.
sehingga nggak keluar suara. Ya, saya pikir juga nggak seperti demikian ya. Kalau bilang menyanyi dalam roh juga bukan berarti diam ya. Saya pikir, tapi bagaimana kita menyanyi di dalam kebenaran, dalam pengertian bahwa pujian itu sesuai dengan eh, firman Tuhan gitu. Tapi ya kembali lagi, hanya segelintir orang yang di dalam ibadah-ibadah itu yang nyanyi. Yang lain nggak tahu. Pikiran di mana mungkin, nggak di gereja, nggak di ibadah, atau bagaimana, atau nggak tahu pujiannya, atau bagaimana, kurang tahu saya. Itu. Tapi saya melihat ada fenomena di gereja. Hanya segelintir orang, hanya sedikit orang yang nyanyi, yang lain tidak nyanyi. Nah, biarlah malam hari ini kita tahu ya, bahwa firman Tuhan memang penting, sangat penting, punya porsi khusus dalam ibadah, tetapi bukan berarti mengabaikan pujian. Pujian juga penting di dalam liturgika ibadah Kristen. Sehingga sungguh-sungguh kalau kita datang ibadah, kita datang persekutuan, maka ya kita mengikuti dengan baik semua. Baik dari segi nyanyi, pujian pujian yang kita naikkan, dan juga firman Tuhan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan di dalam poin yang ketiga. Apakah ada tambahan? Kalau tidak, kita lanjut ya. Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat begini. Bahasa roh yang pada umumnya dipraktekkan di zaman sekarang, yaitu hanya dua tiga suku kata yang diulang-ulang, yang jelas bertentangan dengan Alkitab, apakah ini bisa dikategorikan menipu Tuhan, Roh Kudus, atau hanya menipu manusia atau keduanya? Jadi, apakah bisa disimpulkan orang yang mempraktekkan bahasa roh yang bertentangan dengan Alkitab tersebut bukan Kristen sejati dan sudah pasti masuk neraka? Apakah mungkin orang tersebut mempunyai iman yang menyelamatkan, tapi tidak disadarkan oleh Roh Kudus jika terus berkutat dalam dosa penipuan? Nah, ini juga sama ya, ada beberapa bagian dari pertanyaan ini. Jadi kita jawab per bagian ya. Nah, yang pertama, bahasa roh yang pada umumnya dipraktekkan di zaman sekarang hanya 2 sampai 3 suku kata yang diulang-ulang yang jelas bertentangan dengan Alkitab. Apakah ini bisa dikategorikan menipu Tuhan, Roh Kudus, atau hanya menipu manusia atau keduanya? Nah, saya menjawab begini. Menurut saya, pemikiran saya, mungkin orangnya itu atau yang mengajarkan itu, yang mempraktekkan itu, mungkin tujuannya itu menipu manusia. Mungkin ya, karena dia kan bahasa roh yang ulang-ulang kan itu. Tapi ketika menipu manusia, bukan berarti tidak menipu Tuhan. Ya, kita tahu nggak, kita nggak bisa tipu Tuhan. Tuhan tahu sampai dengan kedalaman hati kita. Apalagi kan dua suku kata yang diulang-ulang ya. Saya punya cerita. Jadi saya dengar teman saya. Jadi teman saya itu dia praktek 1 tahun kalau nggak salah, praktek 1 tahun di salah satu gereja. Saya nggak sebut lah ya merek gereja ya. Jadi dia praktek di salah satu gereja. Nah, waktu dia mau selesai praktek di gereja itu, jadi gereja itu kan akan memberikan penilaian ke sekolahnya. Nah, gereja itu yang dia praktek mengatakan begini ke dia. Kalau sampai tidak bahasa roh, maka akan dikasih nilai yang jelek lah gitu. Jadi akan dikasih nilai yang jelek ke sekolah. Jadi penilaiannya dia itu akan jelek begitu. Nah, jadi dia pikirkan, aduh bagaimana ini dia? Bagaimana ini? Jadi kalau nilai jelek kan pasti nggak lulus kan? Nah, jadi akhirnya ibadah, saya lupa ya, dia cerita bagaimana ke saya. Ibadah sudah mau pelepasan dia kembali ke kampus atau dalam salah satu ibadah hari Minggu itu. Nah, karena kan tuntutannya begitu, akhirnya apa? Bapak Ibu yang ini di luar ya, di luar maksudnya dia memang salah ya, memang salah dia, tapi maksudnya ini saya mau cerita ini. Jadi di dalam salah satu ibadah itu akhirnya dia pakai bahasa daerah. Dia pakai bahasa daerah. Jadi dia cerita ke saya, dia ngomong pakai bahasa daerah. Jadi bahasa daerah yang orang susah untuk menafsirkan. Sehingga ketika dia pakai bahasa daerah,
itu yang suku katanya yang dia ngomong suku katanya itu bahasa daerah, si ya bisa saya katakan hamba Tuhan atau orang yang akan kasih nilai dia melihat dia, oh ini sudah dipenuhi Roh Kudus, ini bisa bahasa roh, ya sehingga nilainya nggak nggak nilai jelek lah maksudnya, jadi tercapai lah gitu. Nah jadi maksudnya cerita saya ini kan, jadi maksudnya cerita saya ini sangat mungkin bicara bahwa oh ya memang rencananya tujuan utamanya mau tipu manusia, tapi itu bukan berarti tidak menipu Tuhan dengan mempraktekkan bahasa roh yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yaitu yang cuma diulang suku kata. Mungkin tajam yang saya katakan ini, tapi saya meyakini itu bahwa apakah bahasa roh yang hanya mengulang dua tiga suku kata yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, apakah itu menipu manusia, menipu Tuhan atau menipu keduanya? Ya sangat mungkin tujuan utamanya menipu manusia supaya kelihatan dia lebih rohani dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan berarti dia tidak menipu Tuhan. Dengan kata lain, dia juga berarti itu menipu Tuhan. Siapa sih yang yang eh, 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 siapa sih yang bisa membohongi Tuhan? Siapa sih yang bisa membohongi Tuhan? Tuhan tahu sampai dengan kedalaman hati kita. Tuhan tahu bahwa kita itu ya menipu dia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi apakah bisa disimpulkan orang yang mempraktekkan bahasa roh yang bertentangan dengan Alkitab tersebut bukan Kristen sejati dan sudah pasti masuk neraka? Saya jawab iya. Saya jawab iya untuk ini ya, untuk pertanyaan yang mempraktekkan bahasa roh bukan orang Kristen sejati. Saya jawab iya. Karena kenapa? Kenapa jawaban saya iya? Karena kalau orang Kristen sejati pasti nggak akan berani menipu Tuhan. Oh tapi kan tadi kan bilang kan dia kan utamanya cuma menipu manusia. Tujuan utamanya cuma menipu manusia supaya kelihatan rohani dan lain sebagainya. Ya, saya tetap punya pikiran bahwa walaupun memang tujuan utamanya menipu manusia, tapi dia juga tahu bahwa Tuhan tahu yang dia lakukan ini salah. Jadi berarti kalau dia mempraktekkan itu yang tidak sesuai, apakah dia orang Kristen sejati? Jawabannya bukan. Jadi iya, dia bukan orang Kristen sejati. Karena kalau orang Kristen sejati, pasti nggak akan berani menipu Tuhan. Siapa sih yang berani tipu Tuhan? Nggak ada kan? Walaupun untuk keuntungan diri. Ya, bahasa roh, apalagi yang bahasa roh itu kan nggak berani kan? Kita nggak berani tuh itu supaya dapat banyak pengikut, toh supaya dapat keuntungan-keuntungan tertentu, toh terus kita tipu Tuhan. Nggak akan berani kita kalau orang Kristen sejati. Jadi saya jawab begitu. Nah, pertanyaannya apakah pasti masuk neraka? Jawaban saya iya juga. Kalau sampai akhir hidupnya tidak ada pertobatan. Jadi berarti kita mesti lihat sampai akhir hidupnya. Siapa tahu kan dia kan awal-awalnya aja yang dia praktekkan begitu, tetapi ternyata pada akhir hidupnya dia sadar. Dia sadar mohon ampun kepada Tuhan, terus dia bertobat. Nah, dia bertobat, percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, ya maka nggak masuk neraka, dia masuk surga. Tetapi hal ini bukan berarti bikin kita ada celah ya. Oh kalau begitu punya celah dong ini dia. Jadi apa? Sekarang saya nggak apa-apa dulu pakai bahasa roh yang dua tiga kata itu yang kita mempraktekkan salah. Nanti kalau sudah mau mati baru bertobat minta ampun. Hati-hati kalau begitu. Ini bukan berarti bilang ada celah karena kalau dia bertobat di akhir hidupnya baru dia masuk ya, baru kalau dia bertobat di akhir hidupnya dia nggak masuk neraka. Ini bukan berarti kasih celah bagi kita, tidak. Kalau dari sekarang kita sudah tahu itu nggak boleh, jangan lakukan. Jangan main-main dengan dosa. Tetapi kalau pertanyaan ini, ya apakah pasti masuk neraka? Ya saya jawab dengan begini. Kalau nggak bertobat, iya. Kalau nggak bertobat, iya. Tapi kalau dia bertobat, ada kesempatan. Ya, ada ayat yang terkenal kan yang kita tahu ya. Yohanes 6 ayat 47 tuh, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Berarti kan dia percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Nah, kalau dia percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, dia tahu kan itu kan nggak betul kan ya pasti nggak akan lakukan, pasti bertobat dia. Itu. Takut melakukan hal itu. Nah, yang seperti demikian, yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, itu nggak akan masuk neraka. Tapi kalau sampai akhir hidupnya tidak mengalami pertobatan, maka ya
pasti masuk neraka. Itu. Kemudian yang ketiga, apakah mungkin orang tersebut mempunyai iman yang menyelamatkan, tapi tidak disadarkan oleh Roh Kudus jika terus berkutat dalam dosa penipuan? Saya jawab dengan khotbah ya, khotbah minggu lalu ya, khotbah Pentakosta ya. Waktu khotbah Pentakosta kan di khotbah ayatnya bilang begini kan di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Bilang ini, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Penekanan saya, ya seperti khotbah yang hari Minggu itu, letaknya di dalam roh kebenaran. Roh kebenaran berarti Roh Kudus ini roh yang menyatakan kebenaran. Sehingga jawaban saya nggak mungkin. Nggak mungkin kalau orang itu punya iman yang menyelamatkan, pasti dia punya roh, dan Roh Kudus nggak ingatkan dia. Sehingga Roh Kudus nggak sadarkan dia. Karena salah satunya tugaskan Roh Kudus kan itu menginsafkan. Nggak sadarkan dia, sehingga dia terus berkutat di dalam dosa itu, yaitu yang bahasa roh itu. Saya rasa nggak mungkin. Bukan saya rasa. Nggak mungkin. Orang yang mempunyai iman yang menyelamatkan, pasti akan disadarkan oleh Roh Kudus. Sehingga kalau saya bisa katakan berarti orang itu nggak punya iman yang menyelamatkan. Orang itu. Sehingga karena dia tidak punya iman yang menyelamatkan, maka pasti dia tidak punya roh kebenaran itu. Dia nggak punya roh kudus yang mengajarkan kebenaran itu. Dan karena dia nggak punya roh kebenaran itu, dia nggak punya roh kudus yang mengajarkan kebenaran kepada dia, maka dia berkutat terus di dalam hal itu. Sebaliknya kalau dia punya iman yang menyelamatkan, pasti dia punya Roh Kudus dan pasti Roh Kudus akan menyadarkan dia. Roh Kudus akan memberitahukan kebenaran kepada dia sehingga dia tidak berkutat di dalam hal tersebut. Gitu. Nah, ini yang bisa saya jawab di dalam pertanyaan yang keempat ini. Apakah ada tambahan? Kalau enggak kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor kelima. Pertanyaan nomor kelima, bisakah Tuhan berbicara melalui khotbah yang naskahnya dihasilkan dari AI atau Chat GPT? Saya jawab bagian ini, saya jawab dengan beberapa bagian firman Tuhan ya. Pertama di dalam Filipi. Filipi 1 ayat 15 sampai 18. Firman Tuhan bilang begini, "Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita." Nah, jadi bagian ini bicara tentang apa? Jadi bagian ini bicara tentang begini. Paulus bilang begini, ada orang yang menyampaikan, memberitakan tentang Kristus. Dia memberitakan tentang Kristus dengan maksud nggak baik. Gitu ya. Nah, ada juga orang yang memberitakan Kristus dengan maksud baik. Dia bilang kan. Jadi ada orang yang memberitakan Kristus dengan apa ya? Dengan maksud terselubung lah, atau punya dengan maksud yang tidak ikhlas, itu karena kepentingan sendiri dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, tetapi di dalam hal yang demikian, Paulus bilang apa? Paulus bilang dia tetap bersuka cita. Dia tetap bersuka cita. Kenapa dia bersuka cita? Dia bilang karena Kristus diberitakan. Jadi karena Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur, itu tidak mengapa. Yang penting intinya Kristus diberitakan.
Nah, berarti mau bilang begini, yang jadi persoalan itu si pemberitanya. Si pemberitanya bukan isi beritanya. Karena isi beritanya itu tentang Kristus. Tetapi si pemberitanya itu memberitakan dengan maksud yang tidak baik, dengan maksud yang tidak baik ya, karena mungkin cemburu dengan Paulus, karena mungkin nggak suka dengan Paulus, sehingga dia memberitakan dengan maksud yang tidak baik. Tetapi walaupun maksudnya tidak baik, tetap dia memberitakan Kristus. Dan Paulus itu bilang dia tetap bersukacita. Nah, kalau dalam konteks sekarang ya, saya tarik dalam konteks sekarang itu, salah satunya begitu. Maksudnya si pemberitanya itu memberitakan Kristus tapi pakai chat GPT gitu. Jadi yang dia beritakan Kristus, tetapi ya yang salahnya itu nggak penggaliannya dia, nggak penggalian dia, tapi dia pakai ChatGPT, dia pakai AI itu. Nah, Paulus bilang bersukacita. Nah, mengapa Paulus bilang bersukacita? Tetap dia bersukacita. Nah, nanti saya jawab ya belakangan. Kita lihat ayat kedua. Pasti ada alasannya. Paulus bilang bersukacita. Kalau dari situ alasannya karena yang disampaikan Kristus bukan yang lain. Walaupun maksud walaupun maksudnya terselubung, tapi tetap yang diceritakan, yang diberitakan Kristus. Makanya Paulus tetap mengucap syukur itu. Nah, tapi nanti kita lihat juga yang lain ya. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua di dalam Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11 bilang begini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, ini dari Yesaya ini juga mau menggambarkan bahwa firman yang keluar, yang betul-betul firman maksudnya sudah keluar, itu nggak akan kembali sia-sia. Gitu. Jadi ya bahasa saya sekarang tetap akan terberkati orang. Yang penting yang disampaikan sungguh-sungguh adalah firman Tuhan, orang akan terberkati. Kemudian 2 Timotius 2 ayat 9. 2 Timotius 2 ayat 9 bilang begini, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Jadi secara fisik, Paulus itu terbelenggu, Paulus itu menderita, tapi dia bilang firman Tuhan gak akan terbelenggu. Artinya ketika firman Tuhan sudah diucapkan, atau sudah dihotbahkan, atau sudah disampaikan, itu gak akan kembali sia-sia. Nah, ini berarti dengan kata lain mau katakan apa? Mau katakan bahwa kuasa firman Tuhan itu ada pada dirinya sendiri. Atau maksudnya begini, jadi kuasa firman Tuhan itu ya ada dalam firman Tuhan itu sendiri. Jadi ketika firman Tuhan itu disampaikan, firman Tuhan yang sungguh-sungguh disampaikan, maka gak akan pernah sia-sia firman Tuhan. Nah, maka dari itu kalau saya mau menjawab di dalam pertanyaan itu, apakah bisa memberkati? Apakah Tuhan bisa berbicara melalui khotbah yang naskahnya dari AI atau ChatGPT? Saya jawab iya. Iya. Tuhan bisa memberkati karena firman Tuhan nggak ada yang kembali dengan sia-sia. Kalau itu betul-betul firman Tuhan yang disampaikan. Tetapi ini tidak jadi pembenaran bagi hamba Tuhan untuk asal-asalan mempersiapkan khotbah. Jadi, kalau bilang apakah Tuhan bisa berbicara, apakah Tuhan bisa memberkati? Sangat bisa. Tuhan bisa berbicara. Tuhan tidak kurang sanggup untuk berbicara melalui khotbah yang dihasilkan atau di apa oleh ChatGPT. Sangat bisa. Yang penting betul-betul itu yang disampaikan firman Tuhan itu tepat, kebenaran, maka Tuhan bisa. Sangat mampu, sangat bisa. Tapi tidak jadi pembenaran bagi kita hamba Tuhan untuk asal-asalan di dalam mempersiapkan khotbah. Charles Spurgeon bilang begini, firman Allah seperti singa. Anda tidak perlu membelanya. Lepaskan saja singa itu, maka ia akan membela dirinya sendiri. Ya, firman firman Tuhan seperti singa. Jadi nggak perlu bela. Kalau firman Tuhan yang sudah keluar, yang sudah diberitakan nggak akan kembali dengan sia-sia. Nah, jadi ini yang bisa saya jawab di dalam pertanyaan yang kelima. Apakah ada tambahan?
Kalau enggak kita lanjut ya. Terakhir ini aja, nomor 6 ini terakhir ya. Nanti yang sisa pertanyaan yang lain nanti kita kita lanjut di lain waktu. Ya. Pertanyaan yang keenam. Pertanyaan keenam, apakah kesehatan jasmani dan rohani sama pentingnya dalam artian masing-masing 50%? Bagaimana jika ada yang tiap hari olahraga tapi saat teduhnya bolong-bolong? Apakah sehat jasmani tapi tidak sehat rohani? Jika nge-gym atau ngafe meski jauh, tapi bisa datang hampir setiap hari. Tapi untuk pendalaman Alkitab, cuma 1 minggu 1 kali, maunya cuma lewat Zoom. Dengan alasan nge-gym atau nge-ngafe itu tidak bisa lewat Zoom. Tapi kan PA bisa. Nah, apakah termasuk lebih penting sehat jasmani daripada rohani? Nah, sama juga ya. Ini pertanyaan ini ada beberapa bagian. Jadi kita jawab satu persatu ya. Pertama, apakah kesehatan jasmani dan rohani sama pentingnya dalam artian masing-masing 50%? Nah, nah saya menjawab bagian ini, saya jawab dulu dari kesehatan jasmani. Jadi apa sih yang Alkitab katakan mengenai tubuh atau mengenai jasmani kita ya? Apa? Pertama ya, di dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 bilang begini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, Paulus mengatakan bahwa jemaat di Roma atau orang-orang penerima surat ini supaya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Nah, kalau mau mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, tapi tubuhnya sakit-sakitan, tubuhnya 3/4 mati, ya tentu bukan jadi persembahan yang hidup ya. Jadi berarti, atau dengan kata lain saya mau katakan berarti tubuh ini penting. Atau dengan kata lain, berarti kesehatan tubuh itu penting. Karena bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh yang maksimal itu sebagai persembahan yang hidup kalau kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita. Itu ya. Baru kemudian yang kedua, satu ayat yang familiar lah bagi kita ini. Yaitu 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Dikatakan begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mirip dengan tadi ya, berarti tubuh ini, berarti kesehatan tubuh, kesehatan jasmani, itu juga merupakan satu hal yang penting, karena adalah bait Roh Kudus. Jadi bicara tentang bait suci, bicara tentang tubuh, sesuatu hal yang penting. Nah, dari kedua bagian ini, berarti kita bisa simpulkan bahwa tubuh itu penting. Tubuh itu penting karena tubuh itu ciptaan Allah. Allah kan bait suci, tubuh malah bait suci. Dan Tuhan yang menciptakan juga. Itu ciptaan Allah. Baru juga tubuh itu bukan sesuatu yang jahat. Bukan penjara bagi jiwa ya. Ada filsafat apa yang menganut bahwa tubuh itu jahat, itu penjara bagi jiwa. Jiwa terkurung dalam tubuh. Enggak, bukan itu. Bukan sesuatu yang jahat. Baru kemudian berarti harus dipelihara dengan bijaksana. Iya. Berarti tubuh ini penting. Penting, dia ciptaan Allah, bukan sesuatu yang jahat, harus dipelihara dengan bijaksana. Nah, sekarang bagaimana dengan kerohanian? Bagaimana dengan kalau tadi jasmani kan tadi tubuh jasmani. Sekarang bagaimana dengan kerohanian? Nah, ada beberapa ayat memang yang mengatakan bahwa kerohanian itu sangat penting bahkan melebihi kesehatan tubuh. Dikatakan begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, dibilangkan latihan badani ya. Ya, saya simpulkan bicara tentang tubuh itu terbatas. Ya, dia memang penting tapi terbatas. Tetapi ibadah kerohanian itu berguna dalam segala hal.
Dengan kata lain bilang lebih penting. Kemudian Matius 16 ayat 26 dikatakan begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, saya eh, menarik maknanya. eh, jadi apa gunanya seseorang itu memperoleh seluruh dunia? Maksudnya dia dapat semuanya, harta dan sebagainya untuk kepuasan tubuhnya, tetapi kehilangan nyawanya, kehilangan ya hidup kekalnya, kehilangan kerohaniannya, kan? Berarti berarti dengan kata lain mau bilang bahwa ya yang lebih penting rohani. Hmm. Tubuh dapat semua, tapi kalau kehilangan nyawa itu sama saja dengan tidak ada gunanya, gitu kan? Nah, dari bagian ini berarti mau mengatakan bahwa kerohanian itu sangat penting, bahkan secara terang-terangan bilang lebih penting daripada kesehatan tubuh. Nah, tetapi saya menjawab begini, kalau tanya penting kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, maka jawabannya sama-sama penting. Karena walaupun dikatakan rohani itu lebih penting, tetapi juga kesehatan jasmani itu penting karena Tuhan bilang persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Berarti kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani itu sama-sama penting. Dari kalimat saya yang saya katakan sama-sama penting, itu saya mau soroti di bagian ini. Berarti karena penting, berarti keduanya itu harus diperhatikan sepenuhnya. Dengan kata lain begini, jangan sampai kita asal-asalan terhadap tubuh kita. Jangan sampai kita asal-asalan terhadap tubuh kita. Kita harus perhatikan tubuh kita. Kesehatan tubuh kita kita harus perhatikan. Gitu. Apalagi kalau rohani kan, kalau rohani tadi sudah bilang kan lebih tinggi tuh, dibilang kesehatan rohani eh, lebih ya tadi yang apa terbatas badani terbatas, tetapi yang rohani berguna dalam segala hal. Nah, jadi maksud saya bilang sama-sama penting itu di dalam satu pengertian saya mau mengatakan bahwa keduanya itu harus diperhatikan sepenuhnya. Kesehatan jasmani harus diperhatikan sepenuhnya, jangan asal-asalan, apalagi kesehatan rohani. Nah, tetapi karena kesehatan rohani itu memiliki prioritas yang lebih tinggi, karena kesehatan rohani itu berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah dan hidup yang kekal. Jadi keduanya itu harus kita perhatikan sepenuhnya, tapi memang kita harus pakai poin kredit kredit plus di dalam kesehatan rohani, karena kesehatan rohani itu sangat berkaitan antara hubungan kita dengan Allah dan juga hidup kekal. Sehingga maksud saya apa? Maksud saya begini, kesehatan jasmani penting, harus diperhatikan, yes. Diperhatikan sepenuhnya, yes. Kesehatan rohani penting, ya ya pasti lebih penting. Nah, kita harus memperhatikan. Tetapi kalau dalam tanda kutip ada satu masa dia bertabrakan, bertabrakan itu maksudnya begini. eh, ada satu masa waktu kita olahraga, jam olahraga kita, tapi ternyata juga jam ibadah kita. Nah, kalau di dalam keadaan ini, maka kita harus tahu prioritas. Prioritasnya adalah kesehatan rohani. Karena kesehatan rohani itu lebih penting dari kesehatan jasmani, yaitu kesehatan rohani itu berhubungan berkaitan dengan kita dan Tuhan dan juga dengan hidup kekal. Jadi harus diperhatikan sepenuhnya, yes. Tapi kalau ada momen-momen, ada kasus-kasus tertentu yang dia bertabrakan dalam satu masa jam yang sama, harus olahraga, harus fitness, tetapi juga harus ibadah, harus persekutuan, maka yang diutamakan adalah kesehatan rohani. Maka yang diutamakan harus ibadah. Yang diutamakan harus yang menjadi prioritas harus persekutuan. Ya, gitu ya jawabannya. Jadi keduanya penting harus diperhatikan sepenuhnya, tapi memang kesehatan rohani memiliki prioritas yang lebih tinggi. Jadi kalau ada bertabrakan harus kesehatan rohani. Dan keduanya harus diperhatikan, keduanya harus diperhatikan sepenuhnya karena apa? Karena sebenarnya Alkitab itu tidak memisahkan antara tubuh dan jasmani. Alkitab bilang dua-dua penting. Dia bilang ini kan ya, jawab Yesus kepadanya.
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Berarti melibatkan kesehatan jasmani dan juga melibatkan kesehatan rohani. Dan itu juga sudah dibahas di atas tadi kan, tubuh itu penting. Jadi memang Alkitab itu ya bilang dua-dua dipersembahkan itu. Jadi penting karena juga ini berkaitan dengan ya dua-dua merupakan satu hal yang penting. Kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Tapi kalau dalam kasus tertentu, maka harus memprioritaskan yang lebih tinggi, yang lebih utama, yang lebih ultimate, yaitu kesehatan rohani. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana jika ada yang tiap hari olahraga, tapi saat teduhnya bolong-bolong? Apakah sehat jasmani tapi tidak sehat rohani? Nah, saya jawab begini, saya tidak jawab eh, tidak sehat rohani, tapi saya jawabnya begini, tidak lebih sehat dari kesehatan jasmani. Itu yang saya jawab. Karena apa? Karena kesehatan jasmaninya ini dia rutin, toh nggak pernah bolong. Jadi kalau dia member di gym itu yang setiap hari bebas masuk gym itu bebas setiap hari dan dia sudah pakai jadwal jam mungkin ya contoh aja ya jam 10 sampai jam 11 maka dia akan rutin kan itu kan dia lakukan itu semua berarti kan dia sehat secara tampak luar karena dia menjaga tubuhnya dia nge-gym olahraga ya berarti dia sehat sedangkan saat teduhnya itu bolong-bolong ya berarti di dalam keadaan tersebut ya saya bilang bahwa kesehatan rohaninya tidak lebih sehat dari kesehatan jasmaninya karena kesehatan jasmaninya itu rutin dia lakukan tetapi kesehatan rohani itu bolong-bolong. Nah, bagaimana sih supaya bisa sehat rohani? Ya, tentu saja kan supaya bisa sehat rohani nggak boleh bolong-bolong tuh. Saat teduh nggak boleh bolong-bolong. Kalau lebih dalam lagi kita bicara, ya harus mencintai firman Tuhan. Kalau dia cinta firman Tuhan, maka imannya itu bukan iman yang dangkal dan juga tidak goyah. Nah, Bapak Ibu, kita ada persekutuan CG. Persekutuan CG tiap bulan ada persekutuan CG. Dan persekutuan CG kali ini itu membahas tentang mencintai firman Tuhan. Membahas tentang mencintai firman Tuhan dan ada satu pertanyaan diskusi. Salah satu pertanyaan diskusi bilang begini, apakah akibat dari orang yang tidak mencintai firman Tuhan? Nah, di dalam beberapa jawaban daripada pertanyaan akibat dari orang yang tidak mencintai firman Tuhan, salah satu jawabannya itu adalah iman yang dangkal dan mudah goyah. Jadi kalau seseorang itu tidak mencintai firman Tuhan, maka akibatnya itu dia menjadi iman yang dangkal dan menjadi mudah goyah. Kalau saya bisa kaitkan dengan pertanyaan kita ini, ya berarti nggak sehat secara rohani dia. Karena apa? Karena imannya dangkal dan kalau ada pergumulan mudah goyah dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Ya, akibatnya karena dia tidak mencintai firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ayo kita cintai firman Tuhan supaya kita sehat secara rohani. Dan salah satu mencintai firman Tuhan ada CG. Kita tiap bulan CG. Bahkan bahkan banyak orang menyaksikan bahwa melalui CG ini mereka bisa bertumbuh. Tuh karena dapat pengajaran-pengajaran melalui melalui CG, tuh baru juga bisa saling menguatkan sesama anggota CG, maka mereka bilang CG ini penting untuk kerohanian mereka. Mereka memikirkan kesehatan rohani mereka. Nah, sehingga malam hari ini sekaligus saya ajak, ayo rekan-rekan yang belum tergabung di dalam CG, ayo kalau fitness kita bisa, nge-gym kita bisa, apalagi rutin, toh rutin kita nge-gym, rutin kita olahraga, yuk kita rutin juga dalam CG. Jangan sampai kita tidak kerohanian kita tidak lebih sehat dari kesehatan jasmani. Apalagi kita sudah baca tadi ayat tuh bahwa kesehatan rohani itu ya lebih penting. Kalau ada tabrakan, kalau ada tabrakan ya lebih mementingkan kesehatan rohani. Harus mementingkan kesehatan rohani. Kalau tidak, dua-dua harus diusahakan. Jangan ironis ya, kesehatan jasmani kita pentingkan, tuh kita olahraga, kita fitness, tapi ternyata kesehatan rohani kita abaikan. Salah satu dengan persekutuan CG. Ya, dan juga yang lain-lain itu yang ada ya di gereja kita. Jadi gereja kita tidak kekurangan
persekutuan yang boleh menguatkan kita, boleh membuat kesehatan rohani kita semakin bertumbuh, semakin sehat. Jadi ayo mari. Ya ini salah satu eh, pertanyaan diskusi aja yang saya bagikan bahwa CG bulan ini ada salah satu pertanyaan diskusi, apa akibat dari orang yang tidak mencintai firman Tuhan? Iman yang dangkal dan mudah goyah. Kalau saya kaitkan dengan sini, kesehatan rohaninya kurang, yang tidak mencintai firman Tuhan. Sehingga supaya bisa sehat rohani, sehat jasmani, cintai firman Tuhan. Ada persekutuan CG. Mari jangan abaikan. Kemudian yang ketiga, jika nge-gym atau nge-ngafe, meski jauh tapi bisa datang hampir setiap hari, tapi untuk pendalaman Alkitab cuma 1 minggu 1 kali maunya cuma lewat Zoom. Dengan alasan kan nge-gym dan juga nge-ngafe tidak bisa lewat Zoom. PA bisa. Nah, apakah termasuk lebih penting sehat jasmani daripada rohani? Nah, ini sekali lagi ya. Ini kita punya pendalaman Alkitab ini atau maksudnya kita punya kelas ketam ini bahkan bukan cuma 1 minggu 1 kali, 1 bulan 2 kali bahkan cuma kan dalam 1 bulan kan kita ada terbagi beberapa kan kelas pendalaman Alkitab kan yang kategorial dan tajam kan lewat Zoom. Yang ketam kan itu kan yang onsite, yang onsite 1 bulan bahkan cuma 2 kali. Tuh. Kalau nge-gym kan setiap hari. Iya. Kalaupun nggak setiap hari, seminggu 3 kali, kalau kali 4, 1 bulan 12 kali. Nah, kita mau untuk apa ya? Untuk berkorban waktu untuk itu. Apakah nggak boleh kalau melalui Zoom? Apakah dengan melalui Zoom kita nggak bertumbuh kah ikut Zoom, ikut pendalaman Alkitab? Ya, saya jawab begini. Kalau ikut Zoom itu ada banyak kendala. Itu bisa kendala jaringan, jaringan internet nggak bagus, bisa kendala terdistrak. Kadang kan di rumah. Di rumah kan terus kita lagi dengar Muse sampaikan materi, terus tiba-tiba haus. Ya, mesti ke dapur. Atau punya intinya pikiran bisa bisa terbagi-bagi kalau di rumah, bisa terdistrak dengan banyak hal. Maka dari itu lebih baik sangat sangat lebih sangat lebih baik lah, sangat lebih bagus kalau langsung onsite memang datang di gereja sebulan hanya 2 kali. Yang nge-gym itu bisa lebih dari itu kan? Nah, tapi pertanyaan ini saya jawab dengan begini. Kalau tanyakan, apakah itu termasuk lebih penting sehat jasmani daripada rohani? Ya saya jawab termasuk dalam kategori lebih mementingkan kesehatan jasmani. Jadi orang-orang yang ini pertanyaannya, saya balik lagi pertanyaannya. Orang-orang yang punya pemikiran begini, bahwa eh, untuk nge-gym, untuk ngafe itu bisa datang bahkan setiap hari, tapi untuk pendalaman Alkitab 1 minggu 1 kali aja eh, lebih mengatakan lebih memilih lewat Zoom karena kan boleh toh lewat Zoom toh, sedangkan kalau nge-gym dan ngafe nggak bisa lewat Zoom ya nggak bisa lewat Zoom harus datang langsung. Nah, dengan pemikiran begitu ya pasti termasuk orang yang termasuk lebih mementingkan kategori lebih mementingkan kesehatan jasmani. Karena apa? Karena kita tahu bersama ya, untuk sesuatu hal yang penting, orang pasti akan punya waktu. Untuk hal yang bagi dia itu penting, dia pasti akan ada waktu. Apalagi kalau dia bilang begini, ini pendalaman Alkitab, ini ketam ini penting, sangat penting. Kalau di rumah ini bisa terganggu dengan banyak hal. Maka karena dia bilang penting, dia punya waktu. Ya seperti nge-gym, no, nge-gym dan ngafe itu kan kalau dia rasa penting dia bisa datang setiap hari. Atau saya balik, dia bisa datang tiap hari karena dia merasa penting. Oh saya mesti penting, mesti ngopi saya hari ini. Kalau saya nggak ngopi, nggak bisa berpikir. Kalau saya nggak ngopi, saya sakit kepala. Jadi makanya dia mesti ngopi toh. Nah, berarti kopi itu penting. Sehingga dia punya waktu untuk ngopi. Begitu juga gym. Gym, karena gym kan untuk kesehatan. Kesehatan saya jasmani ini penting. Maka dari itu karena penting dia punya waktu untuk datang. Nah, kelas pendalaman Alkitab prinsipnya sama. Kalau penting, ya seharusnya punya waktu. Ya, tapi kalau kembali, apakah nggak bisa lewat Zoom? Contoh, kalau Zoom kan
Bagaimana? Kan contoh tadi bilang kan, oh kalau melalui Zoom kan bisa terdistrak, bisa ada hal-hal pengaruh jaringan dan lain sebagainya. Bisa begitu kan contoh? Tapi bagaimana seandainya kalau tidak terjadi itu? Saya tidak terdistrak, saya konsentrasi betul-betul di laptop. Lihat laptop atau lihat handphone. Baru jaringan saya itu jaringan yang paling top. Jadi internet saya di rumah ini saya ambil yang paling besar. Jadi saya bisa pastikan contoh bahwa halangan-halangan itu tidak terjadi. Bagaimana contoh? Nah, saya jawab, kalau hal itu, apakah saudara itu bisa sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh pasti? Di gereja aja kan terkadang terkadang mic itu bisa bisa mati mendadak kan lain sebagainya. Nah, tapi kalau mic mati kan kita masih bisa dengar langsung suara Musa. Tapi kalau di laptop kita bilang begini, oh bisa yakin pasti. Ya bagi saya ya nggak pasti juga. Kita nggak tahu yang halangan-halangan begitu. Nah, bagaimana kok terjadi halangan itu? Ah, bukankah lebih baik kan datang langsung? Kan nggak begitu kan? Lebih baik kan datang langsung gitu. Karena sekali lagi kalau kita anggap penting, ya pasti kita punya waktu. Nah, ini yang bisa saya jawab. Ya, saya pikir cukup ya, 6 pertanyaan aja ya. Nanti pertanyaan ini nanti dilanjut di pertemuan selanjutnya. Apakah ada tambahan? Kalau enggak kita doa ya. Contoh-contoh. Ya, eh, Cuma mau tambahan. Mungkin pengertian yang tadi di 6 terakhir. Mungkin kali itu dia maksudnya bukan masalah mau pergi atau itu mungkin masalah di hati kali ya. Dia lebih mengutamakan untuk di ya kesenangan-kesenangan jasmani lah dibandingkan dengan rohaninya mungkin ya. Masalah hatinya yang mungkin ah makanya dia bilang mungkin ya ini pemikiran saya yang salah mungkin atau gimana ya. Dia bilang kan kalau pendalaman ini bisa di Zoom aja. Tapi kalau ada acara biar jauh mau pergi karena kan nggak bisa apa gitu. Mungkin masalah ya hatinya lah dia lebih mengutamakan di hal gitu. Itu aja sih. iya sih jelas Kok ya. salah Memang hati. pengertian kali ya. Heeh. Iya memang memang hati nah, kan dari hati kan dari hati sehingga Iya. ini jadi penting sehingga punya waktu tapi dari hati merasa nggak penting sehingga nggak ada waktu boleh kok lewat Zoom dan lain sebagainya Iya. walaupun walaupun sudah dikasih tahu bukan sudah dikasih sorry sorry walaupun maksudnya ngerti juga bahwa ada keterbatasan melalui Zoom tapi tetap karena merasa merasa kurang penting ya tetap bilang nggak apa-apa lewat Zoom aja Iya. gitu Iya sih. Thank you Chantal. ya terima kasih Ceh untuk jawabannya ya ada lagi ya kita doa ya. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan sekali lagi melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan, kembali boleh memberikan kepada kami pemahaman, tetapi juga kami bersyukur bukan cuma mengisi secara pengetahuan kognitif, tetapi juga boleh mengisi hati kami, sehingga kami boleh semakin berkarya bagi Tuhan, boleh semakin mendambakan Tuhan, merindukan Tuhan, dan boleh berbuat akan segala sesuatu yang boleh membawa kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengasihi, mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga untuk waktu malam ini, Tuhan juga yang berkati peristirahatan kami, dan besok Tuhan bangunkan dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru. Dan juga Tuhan kembali kumpulkan kami di persekutuan-persekutuan yang akan datang, baik itu persekutuan komisi maupun di dalam ibadah dan setiap kegiatan-kegiatan kerohanian yang ada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.